Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimahullah. Pada era modern saat ini, umat Islam sedang dihadapkan dengan berbagai kekacauan yang terjadi. Bahkan kita seringkali dihadapkan dengan kebingungan. Kita seringkali terjerumus dalam zona nyaman, tenggelam dalam kebiasaan yang lama. Kita ingin berubah tapi takut. Kita ingin lebih dekat pada Allah, tetapi langkah kita terasa lebih berat. Namun ketika hati ingin berubah, ketika jiwa merintih karena dosa, saat itulah kita dipanggil oleh Allah untuk berhijrah. Maka untuk mengungkapkan keistimewaan hijrah, izinkan kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Keistimewaan Hijrah untuk Menggapai Ridho. Hadirin rahimahullah, bertepatan pada tahun baru Islam ini, marilah kita selami kembali makna hijrah, bukan sebagai kisah sejarah yang telah berlalu, tapi sebagai denyut hidup yang harus kita hidupkan, pelita yang menuntun langkah kita dalam perubahan. Dengan rujukan firman Allah surah An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang banyak. Ya rezeki. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah di jalan Allah dan juga Rasulullah, namun kemudian kematian datang menghampirinya, maka sungguh Allah telah tetapkan untuknya pahala yang banyak. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimahullah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui siapa yang melaksanakan hijrah fisabilillah, maka dia akan mendapatkan di bumi ini muraqabah. Muraqabah ini ialah
dan juga akan mendapatkan kelapangan rezeki. Dan barang siapa yang keluar rumahnya karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ditetapkanlah pahala baginya di sisi Allah. Imam At-Tabari, Al-Qurtubi hingga Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki tua yang bernama Damrah bin Jundub, di mana pada usia rentannya ia memaksakan diri berhijrah ke Madinah walaupun sakit dan lemah. Namun sayang seribu sayang, sebelum sampai ke Madinah ajal terlebih dahulu menjemputnya. Maka bertepatan dengan itu turunlah ayat ini yang menegaskan pahala hijrah tetap pahala hijrah tetap utuh baginya karena hati yang tulus. Dan di dalam ayat tersebut pun Allah menjanjikan pintu hijrah bagi yang mau, dan Allah juga menjanjikan lapangan rezeki yang melimpah dan pahala yang terjaga meski ajal menjemputnya dengan perjuangan. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang ini hijrah tidak lagi terbatas pada perubahan fisik, melainkan juga mencakup perubahan diri secara menyeluruh, yakni sebuah upaya kita baik perilaku, kebiasaan maupun pola pikir yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena kita tidak dituntut untuk hijrah secara fisik, tapi ditantang untuk hijrah secara batin. Marilah kita hadirin rahimakumullah, marilah kita hidupkan hadirin rahimakumullah, marilah kita hidupkan kembali semangat hijrah, menata ulang hidup kita. Karena siapa yang berhijrah karena Allah, maka janjinya pasti muraghamah katsiran wasa'a. Hadirin rahimakumullah, dapat kami simpulkan bahwa Al-Quran surah An-Nisa ayat 100 memotivasi kita untuk berhijrah kepada Allah. Ingat, Allah berjanji Ia akan memberikan tempat hijrah yang luas. Ia akan memberikan kelapangan rizki yang berlimpah bagi siapa saja yang berhijrah karena Allah, sekalipun ia meninggal dunia sebelum tercapai tujuan hijrahnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan basuh penuh. Masih utusan